berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba untuk mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Di samping saya, rekan saya Ibu Kristianti sebagai observer, kemudian saya Yazid Hussein sebagai coach, dan rekan saya di sebelah kiri Bapak Andri Supriyadi sebagai coach. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ki. Selamat pagi. Hari ini kita ada praktek coaching ya. Sebelum coaching, saya akan bertanya-tanya dulu. Karena di sini saya sebagai observer. Pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Pak? Nah, untuk rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini ya Bu ya, fokus kita pada alur cerita ya. Nanti ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab pada aksinya tersebut. Nah, itu yang akan dilaksanakan penilaian dari alur cerita ini Bu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi tentang pertanyaan berbobotnya Bu. Baik, jadi bagian kompetensi coaching yang akan spesifik Bapak kembangkan adalah yang mengembangkan pertanyaan berbobot. Lalu indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Jadi kan spesifiknya dari pertanyaan berbobot ini, saya ingin terapkan adalah penggunaan kata kunci, yakni menggunakan kata kunci yang coach sebutkan nantinya, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya ingin kembangkan begitu. Baik, penggunaan kata kunci ya. Silakan Bapak bisa memulai melakukan praktik coaching dengan Bapak Andri Supriyadi. Baik, siap, saya izin panggil Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Yazid. Alhamdulillah, kabar saya sehat Pak Yazid. Tapi saya sedang ada sedikit masalah nih yang mengganjal di hati. Oleh karena itu saya kan kemarin sudah buat janji dengan Pak Yazid kan. Betul. Jadi sekarang ada yang perlu kita obrolkan nih Pak ya. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan nih Pak? Ini Pak, jadi sekolah kami itu akan sudah melaksanakan PAS ya Pak. Nah, nilai-nilainya itu di luar harapan saya begitu Pak. Jadi kalau nilai-nilai harian seperti penilaian harian, PTS itu bagus-bagus Pak. Jadi kan saya udah pede nih, nilai siswa akan bagus juga pasnya gitu. Lalu ketika pas kemarin anak-anak saya dapatin nilai-nilai itu, waduh, banyak yang di bawah KKM Pak. Jadi kepikiran saya, itu mungkin yang ingin saya curhatkan kepada Pak Yazid. Oh, baik. Berarti masalah dari Pak Andri ini, nilai pas menurut Bapak ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan ya saya. Padahal melihat nilai keseharian itu bagus-bagus ya Pak menurut Bapak. Iya betul, jadi hal itu yang membuat saya sedikit kecewa Pak sebenarnya. Nanti tujuan apa nih yang akan kita capai dari obrolan kita ini Pak? Saya berharap kedepannya ketika setiap anak melakukan penilaian, baik itu penilaian harian, PTS ataupun PAS,
mereka bisa nilainya itu stabil begitu Pak. Banyak yang di atas KKM gitu pengen saya, walaupun ya wajar mungkin ada beberapa anak yang di bawah KKM sedikit. Nah itu mungkin mudah-mudahan ya Pak, dari obrolan kita tuh bisa ada solusi agar pembelajaran ke depan nilai-nilai anak lebih bagus lagi. Baik, berarti Pak Andri inginnya nanti mereka ini nilainya stabil ya Pak ya, baik penilaian harian maupun pas itu nilainya sama di atas KKM gitu ya Pak ya. Iya betul Pak, seperti itu. Nah kira-kira kan perbedaannya nih signifikan nih antara nilai harian dengan nilai pas ini. Nah ini ada hal yang mempengaruhi tidak nih Pak? Aduh Pak, gini, pas saya lihat langsung nilai itu saya agak kecewa gitu sebenarnya. Kemudian agak ngeri juga kan, banyak murid yang datang ke ruangan guru langsung nanyain nilai. Saya memang tidak langsung menyampaikan nilai sebenarnya, namun saya tanya dulu kira-kira kenapa nih nilai anak sekarang tuh banyak yang di bawah KKM. Walaupun ada yang tidak jatuh banget sih, seperti yang biasanya pernah dapat nilai 100, 90 itu menjadi di angka 80 itu. Saya tanya, ternyata mereka itu pertama memang materinya banyak Pak. Yang namanya pas kan tentunya materinya banyak ya. Saya ini kan pegang kelas 7 dan 8 nih. Murid-murid yang di kelas 8 itu alhamdulillah nilainya stabil. Kalau yang di kelas 7 ini mungkin mereka masih adaptasi juga ya Pak. Materinya 5 bab. Di kelas 7 seperti ini pas banget, ada aljabarnya, ada geometrinya, dan ada statistiknya gitu. Tentu berbeda dengan ketika mereka di SD yang lebih simpel dan mudah. Jadi mereka ada yang menyampaikan adaptasi. Kemudian ada juga yang bilang persiapannya kurang. Karena sepekan sebelumnya kalau di sekolah kami itu karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, ada kegiatan proyek P5 yang menguras tenaga. Jadi dan menguras pikiran juga Pak. Sehingga mereka kurang maksimal dalam persiapan pas ini. Itu permasalahannya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi Pak ya, pengaruh itu diketahui dari anak-anaknya ya Pak ya. Yang pertama mereka mengatakan bahwa materi di kelas 7 ini sangat banyak kayak tadi di mabab. Kemudian yang kedua persiapannya juga ya Pak ya. Lalu apa Bapak nih punya gagasan nih Pak untuk menanggulangi hal-hal yang tadi seperti Bapak sebutkan ya, seperti tadi Bapak bilang materinya terlalu banyak gitu kan, kemudian persiapan belajar yang kurang. Mungkin ada gagasan gitu Pak atau ide? Oh iya Pak, yang saya terpikirkan jika untuk kelas 8 itu kan saya sudah membuat identifikasi gaya belajar Pak. Jadi mereka murid kelas 8 itu kan gaya belajarnya beda-beda. Ada yang gaya belajarnya pakai audio, ada yang audio visual, ada yang kinestetik dan lain-lain. Jadi ketika pembelajaran saya juga membuat RPP yang menyesuaikan dengan mayoritas gaya belajar mereka Pak, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kan kalau sudah menyenangkan nantinya pasti pembelajaran itu bermakna gitu Pak. Dan kalau sudah bermakna nanti memorinya mereka pun tentang materi-materi yang disampaikan itu lebih kuat, sehingga ketika mengerjakan soal mungkin lebih siap gitu Pak. Nah tapi untuk kelas 7 ini saya belum sempat memberikan tes diagnosis di awal pembelajaran untuk mengetahui gaya belajar murid. Jadi saya menyamaratakan semua murid dengan gaya belajar yang monoton. Bahkan saya tidak tahu kelas 7 ini dominannya gaya belajar seperti apa gitu. Jadi saya juga akan menerapkan pemberian tes diagnostik di awal pembelajaran deh nantinya. Oh begitu Pak. Baik. Berarti tadi yang Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan tes diagnostik ya Pak ya, di awal pembelajaran untuk kelas 7 ini. Nah kemudian nih Pak, untuk alasan kedua bahwa persiapan belajar itu anak-anak sampaikan bahwa persiapan belajarnya ini kurang nih Pak. Nah kira-kira ada nggak nih ide atau gagasan dari Bapak mengenai hal demikian nih? Oh iya ya Pak. Jadi gini Pak, sekolah kami memang agenda padat banget dengan kurikulum merdeka ini. Terutama yang P5 itu Pak. Mungkin saya sebagai guru mapel ya, juga berkewajiban untuk menguatkan mereka tentang pentingnya manajemen waktu. Sebenarnya hal itu sudah pernah disampaikan ketika orientasi pas masuk pembelajaran sekolah tentang adab belajar, adab terhadap guru,
manajemen waktu dan lain-lain. Tapi memang saya juga kepikiran, nah ini namanya anak-anak yang baru lulus SD, istilahnya harus sering diberikan penguatan sebenarnya, termasuk dari saya guru, yang guru mapelnya yang mengenai pentingnya manajemen waktu itu agar anak-anak dapat mengatur waktu belajarnya dengan baik, Pak. Baik Pak Andri. Di sini kan tadi Bapak sampaikan ada 2 gagasan yang akan Bapak lakukan. Betul. Nah kira-kira nih Pak, gagasan mana dulu yang akan Bapak terapkan dalam waktu dekat ini? Apakah mengidentifikasi gaya belajar mereka dengan cara tes diagnostik di awal pembelajaran? Atau yang kedua, penguatan tentang manajemen waktu? Yang mana dulu kira-kira? Rencananya memang dilaksanakan setelah PTS ini, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi gaya belajar murid terlebih dahulu itu dengan cara tes diagnostik. Jadi setelah itu membuat RPP ketika pembelajaran, kemudian baru setiap pembelajaran insya Allah saya selipkan penguatan tentang implementasi waktu tersebut, tentang manajemen waktu tersebut maksudnya. Baik Pak. Nah yang pertama tadi Bapak sampaikan dengan mengidentifikasi gaya belajar terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian nanti di pembelajaran Bapak akan menyelipkan penguatan tentang manajemen waktu ya. Ya. Nah mudah-mudahan ide-ide Bapak tadi bisa Bapak terapkan, semoga diberikan kemudahan ya Pak ya. Amin amin Pak. Nah, baik, begini Pak. Menurut Bapak nih, siapa yang nanti akan mendukung rencana aksi Bapak ini Pak? Gini Pak, untuk asesmen diagnostik ini mungkin akan berkonsultasi dengan guru BK Pak, guru BK, karena mereka memiliki banyak instrumen diagnostik siswa, karena tiap jenjang mungkin berbeda instrumennya. Jadi kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan kepala lab komputer untuk perizinan pelaksanaan tes diagnostik ini secara online di lab komputer. Kebetulan di sekolah kami ada lab komputer Pak, jadi lalu saya juga akan berkonsultasi dengan wali kelas mengenai tes diagnostik ini Pak. Baik, tadi yang Bapak sampaikan, jadi nanti kegiatan yang pertama tadi mengidentifikasi gaya belajar ini Ya. akan Bapak laksanakan setelah PTS dengan dukungan dari yang pertama guru BK ya, Betul. kemudian kepala lab komputer dan juga wali kelas apa ya? Ya, seperti itu Pak. Baik, setelah obrolan kita tadi nih Pak, yang singkat ini, apa yang Bapak dapat dari diskusi kita tadi Pak? Alhamdulillah, setelah kita diskusi tadi, saya mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan, langkah kedepannya daripada hanya kecewa dan dongkol di hati. Saya juga sudah tercerahkan nih dan mendapat ide-ide segar dari Bapak setelah melakukan diskusi dengan Bapak. Ya, alhamdulillah Pak, saya terus senang dan bahagia mendengarnya. Semoga kedepannya anak-anak kita ini sesuai dengan harapan yang kita impikan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Amin Pak ya. Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan pada saya untuk diskusi ini Pak. Sama-sama Pak Andi. Ya. Silakan, barangkali masih ada waktu. Oke siap Pak. Makasih Pak. Ya. Baik Bapak, setelah tadi saya melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu terwujud? Ya, terima kasih sebelumnya Bu ya, tadi sudah menemani saya untuk coaching dengan Pak Andi. Jadi tadi setelah saya melakukan coaching dengan beliau tentang indikator yang saya harapkan, dan sudah saya sampaikan juga bahwa indikator-indikator tadi sudah sesuai dengan alur cerita Bu ya. Dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Kemudian saya juga dapat menggali potensi dari coaching dari Pak Andi tadi. Dengan masalah-masalah beliau tadi, beliau pun dapat menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri. Oh gitu. Baik Pak, beberapa memang betul ya yang terlihat oleh saya tadi. Bapak sudah hadir penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif ya, dan menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Bapak tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci ya. Dan hasilnya tadi Koci sendiri bisa ya tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan menjadi terpikirkan dengan kalimat atau kata-kata kunci yang disampaikan sama Bapak. Baik, untuk kedepannya mungkin
apalagi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bapak kira-kira? Saya ingin nanti ke depan untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif gitu. Karena saya ingin melihat nanti ketika menjadi coach ini gestur saya, kemudian fokus saya terhadap coach ini apakah sudah sesuai atau belum. Itu yang saya ingin sampaikan gitu. Baik. Kembangkan. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana potensi mendengar aktif itu bisa terlaksana ya seperti itu pada kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama, terima kasih untuk hari ini ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada